Para umat yang berada di rumah, harap bisa menyiapkan gelas kosong dan air untuk bersih wajah. Para umat yang berada di rumah masing-masing, harap bisa mempersiapkan diri pada jabatan sebagai akan segera dimulai. Perlu saya informasikan sekali lagi bahwa untuk dijawati pada bulan Oktober 2020, kami masih mengadakan jabatan secara online, baik via Zoom maupun Meet. Dijawati pada topik ini akan pemilihan dengan topik kisah kehilangan. Pemimpin Pujawati dipersilakan untuk menyalakan buka dan minum terlebih dahulu. Dilanjutkan dengan pembacaan nama pemimpin oleh Pujawati. Selamat pagi untuk teman-teman di teman-teman. Untuk mengawali geografi pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan nama para tokoh. Arahang Sama Sambuddho Bhagava. Budang Bhagavata Abhiwadeni. Swakato Bhagavata Namo. Dhammang Namasami. Sukasipano Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang Namami. Yang Mahakomayang Bhagavatam Saranam Gata Yono Bhagavatam
Samayam Bhagavato Dhammam Bhagavata Ini Sakare Hitam Bhagavatam Sajjadamam Tathavasamham Abhidu Jayama Andamaya Sudasa Bhagavato Uttradhanamakaram Karumase Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sambuddhassa Kandayam Sarana Purvanapatam Nandamase Nam Saranam Namam Saranam Gacchami Sammam Saranam Gacchami Dutiyampi Buddham Saranam Gacchami Dutiyampi Sammam Saranam Gacchami Dutiyampi Sammam Saranam Gacchami Dutiyampi Buddham Saranam Gacchami Dutiyampi Dhammam Saranam Gacchami Dutiyampi Sangham Saranam Gacchami Handamayam Buddha Satinayam Karmase Iti Visoma Aram Samma Sambuddha Vidyacharana Sampano Sukhatoro Kavidu Anutaro Bodhisattva Sarvati Sahadeva Manusana Guru Bhagavata Handamayam Bhagavad Satinayam Karmase Swagato Bhagavata Dhammo Sanjiviko Avariko Vedasiko Upanayiko Bhagavatam Vedika Bhumi Bhuti Handamayam Samhanu Satinayam Karmase Supatipanno Bhagavato Sāvaka Sangho Supatipanno Bhagavato Sāvaka Sangho Supatipanno Bhagavato Sāvaka Sangho Samitipanno Bhagavato Sāvaka Sangho Yadidam Cattari Purisa Yugani Anam Purisa Bhagavata Yasa Bhagavato Sāvaka Sangho Ahumeyo Ahumeyo Yahumeyo Anjalikaryo Puja Ekam Lokasa
Kemudian di buku halaman 97, jam 8. Hayang bujang berapaikan haramase Budangko sakisan hapo Dhamma dijayo kata Wiriyam upasati Budang kata sama duwe kaujangga satete sadasina muni rasa kata kawika kabudikata sambuatan di akhirnya Nisana Kudinya Ekena Satwakena Samike Hotu Sapada Ekasmin Samadena Ho Monggalan Yakasapa Kilane Tukite Diswa Kodang Desa Katesani Ekata Kebinan Mitwa Roga Musim Sutang Hane Ekena Satwakena Samike Hotu Sapada Ekata Marajati Setelah kita mengenal kata dan isi, marilah kita sejenak untuk maju dari kita dengan berbagai meditasi. Meditasi dimulai.
meditasi dan hati-hati sampai secara waktu sekitar selanjutnya tak perlu untuk dan bapak dan ibu yang ada di rumah masing-masing, silakan dibuka buku Al-Fatihah halaman 42 dan marilah kita bersama-sama melakukan pemohonan penjelasan. Maya Ante Isa selamat pagi nanti sekitar puluh
Bisa ada satu lagi. Mengajarkan tidak. Ya. Ya, belum ada suaranya. Ada Bante. Sudah dengar Bante? Ya, ya. Pak, itu halo Pak. Halo. Halo Pak. Iya, cuma masalah suaranya kami itu kan kecil, jadi mungkin Bante kurang dengar. Jadi ada masalah di wihara, ada masalah. Suaranya ya, coba. Ada juga ya, coba ya. Oh, pakai Zoom ya? Oke, baik, sebentar. Ya, silakan ya. Gimana suaranya? Tak dengar. Kita dengar suaranya. Halo? Halo? Ya, lanjut Pak. Ya, kita dengar suaranya Pak. Bante sekarang sudah minta sila ya? Iya, tadi juga permohonan, terus ada lagi yang apakah suara kami masuk? Sudah belum? Silakan masuk Bante. Kira-kira Bante dan Made sana minta sila sekarang?
Suaranya Banti didengar. Barusan ini permohonan 5 sila. Terus menunggu Bapak memberi kunjungan sila, lalu nanti syarat dan tanya jawab. Tes. Itu dipaten. Ya, gitu. Oke, tapi lah pakai mic kok anu. Mayang bante bisaranena saha pancasilan niyatama Dutiyampi mayang bante bisaranena saha pancasilan niyatama Dutiyampi mayang bante saranena saha pancasilan niyatama Yamahang wadamitang wadita. Dhamma bante. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. 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 Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Tisarana gamanang paripunang. Amma bante. Panatipata weramani sikapadang samadhyami. Panatipata weramani sikapadang samadhyami. Adina dana weramani sikapadang samadhyami. Adina dana weramani sikapadang samadhyami. Ame sumicara weramani sikapadang samadhyami. Kame sumicara weramani sikapadang samadhyami. Musawada weramani sikapadang samadhyami.
musawada, weramani, sikapadang, samadiyami. Surameraya Majapamadhatana Weramani Sikapadang Samadiyami. Surameraya Majapamadhatana Weramani, Sikapadang samadiyami. Imani Pancasika Padani Silena Sukating Yanti Silena Boga Sampada Silena Niputing Yanti Tasma Silang Wiso Daye. Ama Bante. Satu. Suara Cici hilang kok. Sebelum kita mendengarkan Dhamma Desana yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Ciradamukta, kita akan melakukan permohonan Dhamma Desana yang akan dipimpin oleh pemimpin Puja Bakti. Suara Cici. Sebelum mendengarkan Dhamma Desana dari Yang Mulia Bante, marilah kita melakukan permohonan Dhamma Desana. Brahma Caloka Sipati Sahampati Katanjalian Siwarang Ayatata Santidhasata Paraja Kajatika Desetu Damang Anuka Imang Pajang. Namo tassa bhagavato arahato sama. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Ya, selamat pagi kepada para upasaka upasika. Saya ucapkan Namo Buddhaya. Pada hari pagi ini saya akan membawakan kisah Potila Tera. Potila Tera adalah salah seorang murid Sang Buddha yang cukup pandai. Karena cukup pandainya, maka dia sangat terkenal. Dia mendapat undangan berceramah ke berbagai tempat. Sang Buddha mengetahui potensi Potila Tera ini. Tetapi ada kelemahan pada Potila Tera. Walaupun dia pandai, tetapi sayangnya dia tidak mempraktekkan apa yang diajarkan. Dia cuma
pandai ceramah tetapi belum mempraktekannya. Sehingga Sang Buddha menyayangkan, padahal Sang Buddha mengetahui bahwa potensi Potilatera adalah sangat besar sekali untuk memperoleh pencapaian kalau dia mau mempraktekannya. Tetapi sayangnya dia tidak mau melakukannya. Karena itu Sang Buddha akan memberi teguran supaya Potilatera ini mau mempraktekkan Dhamma, dengan demikian supaya dia sadar. Pada saat itu adalah mendekati masa wasa. Seperti kebiasaan para biku saat masa wasa, mereka berkunjung bertemu Sang Buddha untuk memohon petunjuk. Misalkan memohon petunjuk objek apa yang cocok bagi mereka untuk mereka kembangkan, dan kemudian tempat di mana yang cocok untuk mengembangkannya saat mereka wasa. Karena itu saat itu adalah saat-saat mendekati wasa, maka banyak para biku pergi ke Sawati di mana saat itu Sang Buddha bertinggal. Demikian juga Potilatera ini berkunjung menemui Sang Buddha juga. Seperti biasa, pada saat mereka berkunjung, maka Sang Buddha akan memberikan petunjuk-petunjuk seperlunya. Mungkin kamu hendaknya melakukan ini, itu, seperti misalkan kembangkanlah meditasi dengan objek ini adalah cocok untukmu. Kemudian bila perlu Sang Buddha juga memberikan petunjuk di mana tempat biku itu untuk berwasa yang paling cocok. Saat tiba waktunya Potilatera pun juga menghadap dan memberi hormat kepada Sang Buddha. Tetapi saat itu Sang Buddha tidak memberikan petunjuk apa-apa kepada Potilatera. Setelah itu Potilatera memberi hormat untuk mengundurkan diri. Sebelum Potilatera mengundurkan diri, Sang Buddha mengatakan demikian. Ya baik, tuca Potila. Sang Buddha memberikan kata-kata tuca. Tuca artinya adalah kosong, tidak ada isinya. Jadi dia tekankan kata-kata ini, tuca potila, artinya adalah potila yang kosong. Itu Potilatera juga heran, kenapa Sang Buddha memberikan kata-kata tuca baginya, tetapi Potilatera pun saat itu tidak bertanya lebih lanjut, dia hanya diam saja memohon diri kemudian mengundurkan diri. Di luar, setelah berada di luar, Potilatera juga heran, dia bertanya dalam batin berpikir, ada apa ya Sang Buddha kok memberikan menambahkan kata-kata tuca di depan nama saya, sehingga orang-orang mengatakan tuca potila, tuca potila. Nah, Potilatera tidak mengerti apa maksudnya, tetapi ada biku-biku senior seperti Yang Mahamoggalana, Yang Mahasariputra, dan lain-lainnya, mereka juga heran kenapa Sang Buddha memberikan julukan tuca pada Potila. Tuca itu adalah kosong. Akhirnya mereka pun juga menebak-nebak. Akhirnya mereka mengerti, oh saya ngerti. Tuca artinya adalah kosong. Sedangkan Potila ini adalah pandai ceramah. Tetapi dia hanya ceramah saja. Dia tidak mau
berlatih atau mengembangkan apa yang dia ceramahkan. Karena itu untuk menyadarkan Potila yang sebetulnya dia memiliki potensi untuk mengembangkan sehingga memperoleh pencapaian. Untuk itu Sang Buddha memberi teguran yaitu menambahkan kata-kata tuca, artinya kosong. Nah, setelah itu biku-biku yang senior memberikan tambahan yaitu tuca potila, biku yang membawa kitab kosong. Nah, dengan demikian tersebarlah rumor tuca putila tera yaitu biku si pembawa kitab kosong. Nah, akhirnya menyebar berita demikian, maka Potila mulai menyadari, oh tuca Potila yaitu biku pembawa kitab kosong. Oh berarti apa yang selama ini saya ceramahkan itu boleh dikata tidak berarti. Padahal saya menceramahkan apa yang diajarkan oleh Sang Buddha. Bukan karangan saya sendiri. Tetapi mengapa kok dikatakan kosong? Kemudian dia berpikir lagi. Dia mulailah menyadari. Ya. Selama ini saya hanya berceramah saja. Tetapi apa yang saya ucapkan itu tidak saya praktekkan. Karena itu Sang Buddha memberikan julukan tuca potila. Potila yang kosong. Berarti saya hanya berceramah tanpa ada isi. Karena saya tidak mempraktekannya. Setelah menyadari itu, maka Potila mulai berpikir, bagaimana ya saya kalau begitu akan mencari suatu tempat untuk mempraktekannya. Karena saat itu memang mendekati wasa, dia harus tinggal di Sawati. Setelah dia tinggal, dia malamnya merenungkan apa yang dia uraikan. Dia mulai berpikir bagaimana cara mempraktekkan. Tetapi dia tidak menemukan cara yang tepat untuk dirinya sendiri. Dengan demikian dia bingung. Tetapi walaupun demikian, dia masih ada sedikit kesombongan. Karena dia sudah terkenal di mana-mana, terkenal pandai, maka ada sedikit masa saya sudah telahnya dia tidak tahu bahwa Sang Buddha adalah Raja Dhamma. Apapun yang kesulitan apapun bagi muridnya bisa dia pecahkan. Tetapi Potila Tera karena dikuasai kesombongan, dia tidak mau menghadap untuk bertanya kepada Sang Buddha langsung. Malah dia bertanya kepada biku-biku yang dia kenal. Sedangkan biku-biku yang dia kenal takut. Pada saat tanya misalkan kepada temannya Awuso, coba berikan petunjuk, sedikit petunjuk bagi saya. Bagaimana mempraktekkan meditasi, objek apa yang cocok bagi saya. Justru malah biku-biku yang ditanyai takut semua. Karena Potila Tera terkenal sangat pandai berceramah. Mereka malah menduga jangan-jangan Potila ini menjebak saya. Dia ingin menguji saya. Malah mereka menghindar semua. Karena itu Potila Tera terus mencari para biku yang ingin dia tanyai. Tetapi dia tidak mau tanya kepada Sang Buddha langsung atau kepada biku-biku yang lebih senior seperti yang Arya Moggallana, yang Arya Sariputra, atau yang Arya Ananda. Dia tanya bahkan
kepada biku-biku yang lebih junior, tentu saja mereka justru tidak berani, dan semakin Potilatera mencari tahu, dia semakin menjauh dari kota Sawati, semakin pergi ke desa-desa. Bahkan saat dia pergi terlalu jauh, saat itu waktu puasa sudah sangat mendekati, tinggal 2 atau 3 hari lagi. Dia tidak mungkin untuk kembali lagi ke kota Sawati. Saat kembali ke kota Sawati, waktunya sudah pasti terlambat. Dia otomatis harus mencari suatu wihara di situ. Dan akhirnya dia menemukan suatu wihara kecil di suatu desa. Di situ tinggal beberapa biku. Kurang lebih ya ada 30 biku. Tetapi menurut berita, wihara kecil itu ditinggali 30 biku itu, biku-biku itu adalah biku-biku yang sangat ternama. Artinya mereka kebanyakan telah mencapai pencerahan, yaitu tingkat kesucian. Karena itu yang Arya Potila mulai pergi ke wihara itu dan memohon untuk tinggal di situ. Karena itu Potilatera harus bertemu dengan kepala wihara. Nah, saat bertemu, berbincang-bincang, maka Potilatera memohon apakah diperbolehkan dia tinggal di wihara itu untuk masuk puasa. Biku senior itu mengizinkan, ya silakan. Karena saat ini sudah mendekati puasa, besok kita harus masuk puasa sehingga tidak ada waktu, silakan. Setelah diizinkan, maka Potilatera mengajukan lagi, apakah Awuso mau memberi petunjuk bagi saya selama saya berada di wihara ini, objek apa yang kira-kira cocok bagi saya untuk saya latih. Kemudian ini diam dia. Setelah diam dia membaca pikiran Potilatera. Setelah membaca pikiran Potilatera, biku ini tahu, oh Potilatera belum saatnya diberi tunjuk karena dia masih ada kesombongan. Orang yang sombong tidak mungkin mau menerima petunjuk. Lalu biku senior ini mengatakan demikian, Awuso, saya lagi sibuk, saya juga lagi mau memberi tuntunan kepada biku-biku lainnya. Kamu silakan ke biku junior, yaitu wakil wihara. Coba dia bisa memberi petunjuk kepadamu. Maaf, saya lagi sibuk. Maka setelah mendapat jawaban itu, Potilatera pun juga mengundurkan diri dan mencari wakil wihara. Wakil wihara setelah ditemui, setelah dia ngasih tahu bahwa saya telah diberi izin oleh kepala wihara untuk tinggal di wihara ini selama masa puasa 3 bulan. Setelah berbincang-bincang juga mengajukan, Awuso, tolong saya diberi petunjuk kira-kira objek apa yang cocok bagi saya. Karena kepala wihara, saya tadi bertanya kepada kepala wihara bilang lagi sibuk. Kemudian dia menganjurkan untuk bertemu wakil wihara, yaitu Anda. Nah, sekarang saya sudah bertemu Anda, tolong berikan petunjuk objek apa kira-kira yang cocok bagi saya yang nanti bisa saya latih selama 3 bulan saya berpuasa di wihara ini. Wakil wihara ini pun juga diam. Tetapi dalam keadaan diam pun juga sama, membaca pikiran daripada batin daripada
Potila setelah dibaca, wakil wihara ini pun juga mengetahui bahwa oh, saya tahu maksud dari kepala wihara mengapa tidak mau memberi petunjuk kepada Potila, karena di dalam batin Potilatera ada kesombongan. Dengan demikian orang yang sombong sulit untuk menerima nasihat, dan saatnya ini pun juga belum bisa ditaklukkan maksud dari kepala wihara untuk untungan, maka disuruh pergi ke biku junior. Maka wakil wihara pun juga sama. Saya pun juga demikian, Awuso. Karena saya sebagai wakil wihara juga tentu saya sibuk mempersiapkan kuti-kuti mana yang bocor dan sebagainya harus diperbaiki dulu. Karena itu lebih baik Anda pergi ke biku yang lebih junior, yang mungkin dia lebih sempat memberi petunjuk bagi Anda. Maafkan, saya lagi sibuk. Maka setelah mendapat tolakan ini, Potilatera pun juga mengundurkan diri mencari biku yang lebih junior lagi. Ya, kalau misalkan biku wakil wihara ini adalah biku kedua, disuruh mencari biku adik yang ketiga. Kemudian setelah mencari biku yang ketiga, demikian juga terus-menerus sampai akhirnya Potilatera dianjurkan untuk menemui Samanera. Jadi dari biku kepala terus menurun-menurun sampai Samanera. Tetapi walaupun Samanera ini pun juga telah memiliki pengetahuan abinya. Paling tidak bisa membaca pikiran juga. Maka Samanera ini pun juga dimintai, Samanera, coba berilah saya petunjuk untuk kita berlatih bersama. Samanera itu pun juga membaca pikiran, oh Bante ini belum waktunya. Maka dia bilang, Bante, saya belum bisa, Bante. Coba Bante pergi ke Samanera yang di sana, carilah, mungkin dia bisa. Makanya dari biku terus sampai turun ke Samanera, dari Samanera ke Samanera yang muda-muda, akhirnya sampai ke Samanera kecil anak-anak. Sudah begitu, maka Potilatera pun juga ya sudahlah, sudah terpaksa kepalang tanggung, dia pun juga mau mengikuti nasihat ini. Akhirnya sampai ke Samanera yang usianya kurang lebih 9 atau 10 tahun. Maka walaupun begitu, Samanera kecil ini pun juga telah memiliki abinya, bisa membaca pikiran seseorang. Jadi walaupun kecil, tapi tingkat meditasinya sudah cukup tinggi. Samanera kecil ini pun juga demikian. Aduh, Bante, saya belum mampu. Coba Bante cari satu Samanera ada yang suka meditasi, mungkin dia bisa membimbing. Di mana Samanera? Samanera itu. Samanera ini suka meditasi. Karena itu dia suka tinggal di tempat-tempat yang sepi. Biasanya dia tinggal di tepi danau di luar desa. Yaitu cari aja. Bante bisa pergi ke luar desa. Di situ ada sebuah danau di mana biasanya digunakan untuk memandikan kerbau-kerbau. Biasanya dia di situ duduk meditasi. Coba Bante cari, akhirnya Potilatera pun juga
karena sudah tidak ada yang mau memberi petunjuk, ya apa boleh buat. Maka Potilatera pun juga mulai dia keluar mencari danau yang dikatakan itu. Setelah dia tanya-tanya kepada penduduk sekitarnya, dia menemukan, oh ya betul, ada sebuah danau. Dan di sebuah pohon yang rindang, di situ terlihat duduk seorang samanera yang usianya kurang lebih 10 sampai 7 tahun. Akhirnya dia dekati. Nah, kemudian saat dia dekati, dia lihat samanera itu memang betul lagi meditasi. Maka Potilatera tidak mau mengganggu, dia hanya duduk diam menunggu sampai samanera ini selesai meditasi. Tidak lama kemudian samanera ini telah selesai meditasi, dia mulai bangun. Kemudian Potilatera menegur, ya samanera, kamu barusan meditasi ya? Ya Bante. Samanera, saya adalah biku baru. Yang maksudnya biku yang baru datang untuk ikut berpuasa di wihara ini. Oh, sungguh baik Bante. Berarti ada teman berlatih lebih lagi. Iya betul. Kita pun juga akan berlatih. Nah, samanera, kita akan sama-sama berlatih. Ya. Saya mau tanya samanera, kira-kira objek yang cocok atau kalau tidak sudahlah, objek apa yang samanera gunakan tadi, bisa diceritakan, bisa diterangkan bagaimana caranya. Mungkin nanti saya pada waktu masa wasa bisa berlatih bersama. Maka samanera kecil ini juga melihat pikiran Potilatera. Oh, Potilatera masih ada kesombongan. Dia tidak mau berterus terang minta petunjuk, tetapi beralasan untuk berdiskusi. Dengan demikian dia akan mencuri teknik apa yang saya gunakan. Baiklah, kalau demikian belum waktunya. Oh Bante, saya mau berdiskusi dengan Bante, tapi ada syaratnya. Loh, kok ada syaratnya samanera? Bante, Dhamma ini adalah sangat berharga. Karena itu tidak sembarangan diterangkan. Kalau Bante mau memenuhi syarat saya mau menerangkannya atau ikut diajak berdiskusi. Baiklah, apa syarat samanera? Coba Bante, saya minta di depan kita kan ada telaga. Nah, coba Bante masuk ke dalam telaga itu. Kalau Bante bisa mau masuk, maka saya mau diajak berdiskusi. Oh, kalau soal syarat itu gampang akan saya lakukan. Maka Potilatera mulai berdiri dan mulai dia melangkah menuju ke tepi danau. Setelah sampai di tepi danau, maka Potilatera mulai mencopot jubah luarnya satu demi satu untuk masuk ke dalam danau. Kemudian samanera itu mengatakan, Bante, saya minta Bante masuk ke dalam danau itu beserta dengan jubah Bante. Kemudian Potilatera mulai berpikir ragu. Saya harus masuk ke dalam danau itu dengan jubah saya. Sedangkan jubah saya ini terbuat dari sutra, jubah yang mahal. Maka dia mulai ragu-ragu. Nah, keraguan-raguan ini dibaca oleh samanera itu. Maka samanera itu mengancam, Bante, saya hitung 3 kali. Kalau dalam waktu 3 hitungan, Bante belum masuk ke dalam sungai, ke dalam air itu, batal untuk berdiskusi. Mendengar ancaman ini, maka
Potilatera mulai baiklah, maka dia sudah tidak memperdulikan apakah jubahnya itu terbuat dari sutra atau tidak, dia tidak mempedulikan, maka dia dengan langkah yang kasar untuk masuk ke dalam air. Karena tepi danau itu pasti karena sering digunakan kerbau untuk mandi, ya tentu becek, banyak lumpurnya, dan juga ada kotoran kerbau juga karena langkah daripada Potilatera dengan kasar karena tergesa-gesa, maka dia menginjakkan kaki dengan keras, akhirnya tercipratlah air tepi danau yang penuh lumpur dan kotoran itu mengotori jubah Potilatera. Setelah tercemprot, maka dia melihat bayangannya di air itu, terlihat bahwa sekarang jubahnya yang terbuat dari sutra terkotori oleh kotoran. Demikian juga wajahnya pun juga terkotori oleh kotoran. Dengan demikian dia bisa melihat, kalau demikian wajah saya sudah kotor, jubah saya sudah kotor, apa bedanya seorang biku potila dengan pengemis? Tidak ada bedanya. Nah, dengan demikian kesombongannya mulai sedikit demi sedikit turun. Dengan demikian dia mulai, kalau begini tidak ada perbedaan antara pengemis dengan biku terkenal, sama saja, tak ada perbedaan. Demikian kesombongan Potila ini surut dengan cepat, maka dia dengan tegap mulai masuk ke dalam danau itu, dari mulai sedalam lutut sampai ke pinggang, tapi Potilatera sudah dengan mantap dia terus masuk ke danau lebih dalam lagi, sampai akhirnya sampai sebatas leher. Tetapi dia tetap masuk sampai akhirnya batas berada di batas lubang hidung. Tetapi dia tetap tampaknya masuk. Dengan demikian Samanera ini bisa mengetahui, ini adalah saatnya yang tepat. Potilatera rasanya kesombongannya telah luluh. Dengan terbukti dia bertekad walaupun mati pun dia tetap akan menjalani untuk memenuhi syarat bisa diajak berdiskusi. Inilah saatnya, karena kesombongannya telah luluh. Dengan demikian dia akan mendengarkan. Kalau kesombongannya belum luluh, percuma. Maka Samanera itu berkata, cukup Bante, sekarang saatnya kita untuk berdiskusi. Maka setelah mendengar ini, maka Potilatera langsung kembali ke daratan dan duduk di depan Samanera ini. Baik Samanera, gimana? Baiklah Bante, diskusi kita tidak perlu panjang lebar. Anda adalah biku yang ternama, biku yang cerdas, pasti bisa mengerti dengan cepat. Saya hanya memberikan suatu teka-teki. Kalau teka-teki ini bisa Bante tebak, Bante pasti mengerti apa yang saya maksudkan. Baik Samanera, apa teka-teki itu? Bante, dengarkan teka-teki ini. Bila ada sebuah yang, tapi itu memiliki 6 lubang untuk keluar. Bagaimana cara menangkap kadal itu? Maka Potilatera
mulai pikir, dia tidak menemukan cara karena dia tidak pernah bermain menangkap kadal. Setelah agak lama, Potilatera ditanya, bagaimana Bante? Saya belum menemukan caranya. Sebetulnya Bante mudah. Caranya adalah tutup 5 lubang pertama, 5 lubang lainnya. Kan 1 lubang untuk jalan keluar bagi si kadal. Tetapi itu hanyalah jalan satu-satunya. Karena itu akan mudah mengamati bagi orang yang ingin menangkap kadal itu. Karena cuma 10 untuk begitu kita melihat kepala dari kadal itu mau nongol, kita pasti tahu. Maka kita goyangkan tangan, dia pasti akan tahu, takut, dan dia akan kembali lagi masuk ke dalam lubang. Karena lama-kelamaan dia tidak bisa keluar, maka di dalam lubang adalah panas, sumuk, dia tidak mendapat makanan dan minuman, akhirnya dia lelah, akhirnya lemas, maka ini kan dengan bisa menangkapnya. Itu adalah caranya. Oh demikian ya Samanera. Ya itulah teka-teki saya. Teka-teki ini merupakan kiasan baik. Kiasan dari pikiran yang liar, suka keluar lewat 6 indria. 6 lubang adalah 6 indria kita, yaitu mata, telinga, hidung, lidah, kemudian kulit, sentuhan, dan yang satu lagi adalah pikiran. Nah, Bante ya 5 lubang lainnya. Seakan satu. Nah, 5 lubang lainnya adalah mata, telinga, hidung, lidah, dan juga tubuh. Sisakan hanya 1, yaitu apa? Yaitu pikiran. Nah, sekarang kalau kita sudah menutup 5 lubang itu, tinggal menyisakan 1 saja, di mana pikiran itu lepas, kita yaitu pikiran diri, kita bisa untuk menangkapnya. Nah, kemudian kalau sudah begitu, sekarang Bante silakan menggunakan objek apapun sama. Pakai meta juga sama, pakai apapun juga sama. Misalnya menggunakan objek meta, semoga semua makhluk hidup bahagia, semoga semua makhluk bahagia, maka berarti pintu satu-satu untuk mengunci pikiran itu dikunci atau dijaga oleh kata-kata semoga semua makhluk bahagia. Pada saat pikiran itu lepas dari objek untuk memikirkan hal lain, Bante mengetahui, yaitu saat Bante mengetahui pikiran lepas dari objek, maka dengan cepat Bante untuk kembali ke objek. Semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Memang permulaan agak sulit, tetapi kalau Bante berlatih dengan rajin, lama-lama akan mudah untuk mengetahui pikiran yang pindah. Lama-lama pikiran karena tidak diberi makanan seperti kadal itu dan tidak diberi minuman, dia lama-lama juga menjadi lemas. Akhirnya pikiran itu tidak setakat sebelumnya. Demikian pikiran pun akhirnya lebih mudah untuk bisa menangkapnya. Akhirnya bahkan pikiran itu akan tunduk sehingga yang ada cuma hanya pikiran ya saja. Tapi bagi saya Bante, yang saya gunakan adalah objek napas. Karena itu
yang saya amati hanyalah lubang hidung saja, napas masuk, napas keluar. Dengan demikian saya tidak perlu menggunakan pikiran lagi. Kalau pikiran perlu menaklukkan pikiran agak sulit. Tapi kalau saya gunakan napas, napas kan tidak perlu kita berpikir. Dengan demikian kalau ada pikiran lain untuk lepas, lebih mudah untuk mengatasinya atau mengetahuinya. Demikian saya cuma mengamati napas masuk, napas keluar. Begitu ada pikiran keluar, lepas, saya lebih mudah untuk bisa menangkapnya. Dengan demikian akan lebih mudah sampai akhirnya pikiran itu akan selesai, Bante. Oh begitu ya. Saya coba sama Nera, maka saat itu Potilatera duduk di bawah pohon itu, saat itu mengamati napas masuk, napas keluar sesuai dengan petunjuk dari Samanera itu. Karena Potilatera adalah seorang yang pandai, dia lebih mudah mengetahuinya. Jadi dia hanya mengamati napasnya, begitu pikiran lepas, dia bisa mengetahui, dia tangkap, amati napas, hingga akhirnya pikiran itu pun juga semakin lama semakin lemah. Setelah semakin lemah, dia hanya sekedar mengamati napas itu hingga akhirnya sampai napas itu pun juga halus-halus dan seakan-akan lenyap. Dengan demikian dia saat itu mengetahui bahwa pikirannya betul-betul sangat jernih. Objek napas halus, bentuk-bentuk pikiran juga halus, tidak ada gerakan, maka dia pun juga bisa mengamati batin yang berada di dalam atau yang disebut anusaya kilesa, bentuk-bentuk kekotoran yang sangat halus. Karena Potilatera pun juga mengetahui sifat, dengan demikian dia mengetahui sifat pikiran. Oh, sifat pikiran kalau diikuti maka berarti dia justru semakin liar. Tetapi kalau pikiran tidak kita ikuti nafsunya, maka kita lebih mudah untuk mengendalikannya. Kalau sudah bisa kita kendalikan pikiran, maka kita mau menggunakan dia bagaimanapun akan bisa. Dan dengan belajar demikian, maka Potilatera mengetahui sifat pikiran dan cara mengendalikan pikiran itu. Dengan demikian, akhirnya Potilatera mengetahui sifat pikiran, yaitu selama sifat pikiran itu masih lapar, masih haus, dia akan selalu keluar lewat 6 pintu. Tetapi kalau pintunya itu semua ditutup, maka dia lama-kelamaan akan lapar dan haus. Dan saat pikiran itu haus, dia namanya pikiran pasti ingin ada suatu aktivitas, yaitu berpikir. Tetapi dia karena tidak ada makanan, dia lemas. Karena dia lemas, maka dia perlu mengambil cadangan makanan. Cadangan makanan untuk aktivitas itu tidak lain adalah endapan pikiran kita yang disebut anusaya kilesa. Anusaya kilesa itu akan terungkap naik ke permukaan pikiran, yaitu berupa bentuk-bentuk kekotoran batin kita pada waktu-waktu yang lalu, seperti keserakaan, loba kilesa, kebencian, dosa kilesa, kebodohan, moha kilesa. Itu akan selapis demi selapis akan naik. Saat dia selapis demi selapis naik, tetapi dengan
diamati dengan tenang seimbang UPK, maka kekotoran batin itu akan selapis demi selapis lepas lenyap. Itulah cara membersihkan kekotoran batin. Maka Tuca Putela mengerti, maka dia mulai melakukan meditasi sampai pikirannya tenang, kemudian napasnya tenang, dia tidak bingung-bingung, dia tetap diam saja, maka kesan-kesan yang dahulu berupa loba kilesa, dosa kilesa, moha kilesa mulai selapis demi selapis mulai keluar. Saat loba kilesa keluar seperti dulu, kereselakan zaman dulu masih muda, anak-anak demikian bertengkar apa, dia tetap dengan tenang seimbang, mulai lepas, akhirnya dia memperoleh keseimbangan, yaitu boleh dikata jana keempat. Dari jana keempat ini, dia mulai menggunakan kekuatan jana ini untuk mengamati kehidupan masa lalu. Kemudian dia mengetahui kehidupan masa lalunya bagaimana. Berarti dia memahami hukum karma. Kemudian dia gunakan untuk mengembangkan pengetahuan mata dewa. Kemudian dia gunakan untuk pengembangan untuk mengikis kekotoran batin hingga kekotoran batinnya terkikis habis hingga dia mencapai pencerahan. Itulah kisah Potilatera. Apa yang bisa kita ambil dari pelajaran ini? Satu, janganlah jadi orang yang sombong. Kalau orang yang sombong itu menjadi keras kepala, tidak mau mendengar. Nah, kalau Anda sudah bisa mendengar, berlatihlah, tutuplah 5 objek, siksakan objek yang satu. Silakan Anda menggunakan objek yang mudah. Kalau napas ya napas, kalau meta ya meta, langkah kaki ya langkah kaki. Dengan demikian semakin lama pikiran Anda akan semakin dapat dikendalikan. Saat Anda bisa mengendalikan pikiran, Anda nanti bisa mempelajari sifat pikiran Anda seperti Potilatera. Dengan demikian Anda pun juga bisa mengikis sedikit demi sedikit loba kilesa, moha kilesa, dosa kilesa. Artinya Anda bisa mengikis sifat keserakan Anda, sifat kebencian Anda, dan sifat ketidaktahuan. Kalau tiga-tiganya ini sudah tidak ada, maka atau sudah lemah, maka keseimbangan batin atau UPK Anda semakin kuat, Anda boleh dikata mencapai jana keempat. Jana keempat inilah yang bisa mengembangkan tewija, 3 pengetahuan, yaitu mengetahui masa lalu kita, mengembangkan mata dewa, dan bagaimana cara mengikis kekotoran batin, loba, dosa, dan moha. Akhirnya saya tutup, sekian saja. Saya ucapkan sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Mungkin ada pertanyaan, silahkan. Halo, tidur? Tidak, Bante. Oh. Kami ada masalah suara, Bante. Ya, silakan MC untuk membuka pertanyaan kepada para peserta. Baik. Setelah Bante menyampaikan Dhamma Desana, barangkali ada umat yang hendak menyampaikan pertanyaan, bisa kita persilahkan. Hanya saja mungkin karena waktunya terbatas, jadi kita hanya membatasi untuk 1 pertanyaan saja. Terima kasih.
jika tidak ada pertanyaan, mungkin kita bisa melanjutkan ke acara berikutnya. Kita lihat. Baik, kepada para umat, sebelumnya saya kembali menyampaikan untuk mempersiapkan diri dengan menyiapkan gelas dan air. Karena setelah ini kita akan memasuki prosesi pelimpahan jasa. Baik, selanjutnya para umat bisa mempersiapkan diri dengan memegang gelas dan air yang telah disiapkan. Prosesi pelimpahan jasa akan langsung dipimpin oleh Bante. Ya, silakan. Ya tak wariwaha pura paripurenti sagarang. Ewa mewa itu dinang petanang upakapati. Icitang patitang tunggang ipamewa sami jatuh. Sape porentu sangkapa. Candu panarasu. Yata manicu tirasu. Yata sabitio wiwajantu. Sabaruku winasatu. Mate bawantuan tarayo. Suki dikayuku bawa. Abiwa dana silesa. Nicang Buddha pacayino. Cataro damawadanti. Ayuwakno sukang balang. Duka patacani duka. Baya patacani baya. Soka patacani soka. Wotu sabebi panikno. Etawataca ambai sambatang punya sambatang. Sabe dewa numudantu. Saba sambati sidia. Danang redantu sadaya. Silang rakantu sabada. Bawana birata hutu. Gacantu dewata kata. Sabe Buddha balapata. Pacekak nancak yang balang. Arahan tanancak tejina. Rakang bada misa baso. Teatalada sukita wirulha Buddha sasane. Aroga sukita huta saha sabi nyatibi. Manggalang. Rakantu sabah dewata. Sabah Buddha nubawena. Sadasuti bawantute. Bawatu sabah manggalang. Rakantu sabah dewata. Sabah dhamma nubawena. Sadasuti bawantute. Bawatu sabah manggalang. Rakantu dewata. Sabah sangha nubawena. Sadasuti bawantute. Selanjutnya adalah penghormatan kepada Bante. Pemimpin puja bakti mengawali dengan Okasa Bante. Para umat melanjutkan dengan Vandami Bante lalu bernamaskara 3 kali. Okasa Vandami Bante. Abiwadana silesa. Nicang Buddha pacayino. Cataro damawadanti. Ayuwakno sukang balang. Ya, semoga Anda sekalian berbahagia. Terima kasih Bante. Oke. Anumodana. Namo Buddhaya. Anumodana Bante. Anumodana kepada Yang Mulia Ciradamo Tera atas Dhamma Desana yang telah disampaikan. Semoga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Sekali lagi kami ucapkan anumodana kepada Yang Mulia Ciradamo Tera yang telah berkenan mengisi Dhamma Desana pada kesempatan kali ini. Demikian, Yang Mulia Ciradamo Tera diperkenankan meninggalkan live Zoom pada hari ini. Para umat yang berada di rumah dimohon untuk bisa bersikap anjali. Sebelum kita menutup acara pagi ini, saya akan menyampaikan beberapa informasi terkait untuk acara minggu depan. Acara minggu depan, tanggal 17 Oktober 2021, Puja Bakti akan diisi oleh Upacarika Suryo Haryono dengan tema Mukjizat Buddha. Lalu para umat yang berada di rumah masing-masing bisa menambah dana kebajikannya melalui dana paramita
yang bisa ditransfer ke rekening BCA atas nama Yayasan Samagi Wirya. Untuk keterangannya bisa dilihat langsung di tayangan Zoom atau YouTube yang sedang berlangsung. Setelah kita melakukan kebajikan dengan memohon 5 sila, mengulang pembacaan parita suci, bermeditasi, dan juga mendengarkan Dhamma Desana, marilah kita melimpahkan jasa kepada sanak saudara, leluhur yang telah mendahului melalui pembacaan parita patidana yang akan dipimpin oleh pemimpin puja bakti. Baiklah, bagi Bapak Ibu yang sedang berada di rumah masing-masing, bisa membuka buku parita halaman 122. Handamayang patidanang karomase punya sidani katasa yananyani katanime te sanca bagino hontu satananta pamanaka ye piya gunawantaca maihang mata pita dhayo dita meja biaditawa anye madha tawerino sata titanti lokasming te bumma catuyonika pance kacatuwokara samsaranta bhawa bhawe nyatang ye patidaname anumodantu te sayang ye cimang napa jananti dewa tesang niwedayung maya dinana punyanang anumodana hetuna sabbe satta sadahontu awera suka jiwino kemapa dan capa pontu desa sijatang subhang sadu sadu sadu. Untuk menutup puja bakti pada pagi hari ini, kembali kita akan membacakan nama Karapata yang akan dipimpin oleh pemimpin puja bakti. Arahang sama sambuddho bhagawa. Buddhang bhagawantang abhiwademi. Swakato bhagawata dhammo. Dhammang namasami. Supatipanno bhagavato sawaka sangho. Sanghang namami. Untuk menutup puja bakti pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan Sabhe Satta Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sotihontu Namo Buddhaya. Demikian puja bakti pada pagi hari ini telah selesai. Tetap jaga kesehatan sehingga kita bisa mengikuti puja bakti selanjutnya, baik online maupun offline.
Akhir kata, terimalah salam dhamma, sotihotu, namo buddhaya. Namo Buddhaya.